tugas guru penggerak model 3J1, dan saya di sini ingin mewawancarai Bapak bertanya tentang bagaimana solusi atau cara-cara kepemimpinan Bapak dalam mengatasi suatu masalah tersebut. Di sini kami hanya belajar ya Pak ya. Sebagai berikut pertanyaan pertama saya, dimulai dari Bapak, apa kabar Pak? Baik. Apa kabar juga Bu tadi? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Maka langsung saja ya Pak. Mengingat waktu ini jam kosong saya belajar, jadi bagaimana sih Pak cara-cara Bapak selama ini mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah kita ini? Apakah termasuk pada dilema etika atau bukan Pak? Baik, terima kasih Bu Tari atas pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi masalah yang Bapak hadapi selama Bapak bertugas di SDN 006 ini, yang pertama sekali Bapak mengidentifikasinya skala prioritas. Skala prioritas yang Bapak maksud adalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang sekiranya terkait dengan proses berjalannya pendidikan di sekolah. Misalnya yang berkaitan dengan etika. Apabila sebuah lembaga tidak dilandasi dengan etika sesuai dengan harapan kita semua, khususnya masyarakat dan anak didik, maka itu akan dapat menjadikan prioritas utama, karena tujuan pendidikan itu adalah cetak generasi yang bertakwa kepada Tuhan dan Maha dan berakhlak karimah sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Mungkin itu yang pertama tentang skala prioritas. Tapi manakala dengan kebijakan-kebijakan mungkin yang sifatnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka Bapak akan melakukan terlebih dahulu dengan secara kekeluargaan, agar yang bersangkutan tidak merasa diponis dengan begitu saja, tapi kita akan mengadakan pendekatan kekeluargaan sehingga orang itu tidak saja merasa dijustice, tapi mereka merasa diedukasi, diberikan arahan-arahan atau dalam Bapak mengambil sebuah keputusan yang berusaha dengan itu tadi. Ada lagi? Berarti seperti tidak dari yang Bapak sampaikan tadi, tidak semata-mata langsung menjatuhkan keadaan orang tersebut ya Pak ya? Iya. Terus selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selain dari tadi Bapak bilang secara kekeluargaan, misalkan ini tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan, itu bagaimana ya Pak? Ya, di sini kita akan menggunakan azas pertama dengan aturan yang pernah kita sepakati bersama. Keputusan yang akan Bapak ambil terlebih dahulu kita harus memperlihatkan atau memberikan norma-norma yang menjadi kesepakatan di sebuah lembaga. Jangan artinya kebijakan itu berada di satu pihak atau belum misalnya dikonfirmasikan kepada pihak yang bersangkutan, tiba-tiba kita akan langsung menerapkan tanpa terlebih dahulu memberikan informasi tentang peraturan itu kita sebagai pimpinan juga salah. Dan yang kedua, pimpinan harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada orang atau subjek yang akan kita berikan keputusan tersebut. Jadi pimpinan terlebih dahulu memberikan contoh, baru kita akan memberikan keputusan. Itu langkah-langkah itu yang Bapak lakukan selama ini ya Pak ya, yang insya Allah berjalan efektif ya Pak ya. Hal itu sangat efektif sekali.
apakah ada merasakan Bapak selama ini tantangan atau kesulitan yang Bapak alami selama kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapkan? Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap pengambilan keputusan dan kebijakan itu ada yang akan merasa menjadi korban, walaupun kebijakan itu benar adanya. Tetapi ada beberapa orang yang memang dia sudah terlena dan terbiasa dengan hal yang salah. Maka manakala kita memberikan kebijakan itu, mengambil sebuah keputusan itu, ada beberapa orang yang akan merasa terganggu dengan hal itu. Tetapi kita tidak menafikan kembali, di setiap lembaga, di setiap organisasi, hal-hal yang menjadi kendala-kendala itu pasti kita mengalami. Tidak mungkin sebuah lembaga tidak ada cobaan, hidup saja. Ya kan, hidup ini kita sudah dijelaskan bahwa penuh dengan cobaan. Dan barang siapa yang lulus dengan cobaan itu maka sukseslah dia. Tetapi kalau dia tidak mau menerima cobaan, dia tidak mau mengalami cobaan, lebih baik tidak usah menjadi sebuah pimpinan, tidak usah menjadi kepala dan lain sebagainya, karena tidak mau mengambil risiko. Ya. Maka dari itu, hal yang siapapun menjadi pemimpin, ya, pemimpin sebuah organisasi, lembaga, lebih satuan pendidikan, karena memang di setiap itu terdapat sisi positif dan negatif. Ada yang berbuat baik dan tidak baik. Kalau baik semua kan enak sekali. Jadi kan begitu. Berarti siap ya, jadi sebagai sosok pemimpin itu harus siap, ada yang posisi menerimanya, ada posisi tidaknya ya Pak ya. Jadi ada apakah menurut Bapak di saat Bapak menyelesaikan suatu masalah itu apakah disusun sesuai dengan atau Bapak dengan cara penjadwalan atau dengan bentuk yang lainnya, apa ada prosedur yang lain? Mungkin step by step. Kita akan menyelesaikan bertahap. Tidak bisa langsung keinginan manusia itu langsung drastis. Oh, ini harus bisa. Tetapi apabila kita lakukan itu mungkin akan patah. Ya, ibarat kita meluruskan bulu. Jadi kalau dipaksakan maka dia akan patah di tengah jalan. Tapi kalau kita barengi dengan suasana mungkin yang diharapkan, dengan lemah lembut dan lain sebagainya, dengan bahasa yang menyentuh, ya, berbeda, kita sentuh dulu perasaannya, insya Allah akan lebih cepat peka seseorang itu manakala disentuh hatinya, disentuh dengan bahasa-bahasa yang mungkin bisa melunakkan dan lain sebagainya. Tapi kalau keras dengan keras, nah ini tetapi ada salahnya seorang pemimpin itu ya harus demokrasi, harus sosialnya harus ditampilkan, tetapi yang otoriternya juga harus ada. Jadi tiga gaya kepemimpinan ini harus dimiliki. Wajib ya? Wajib. Kalau demokratis melulu luar biasa itu, atau kalau sosial atau kalau otoriter, nah ini harus dicampur. Nanti kalau tidak ada sedikit otoriternya dalam mengambil kebijakan, tidak akan sampai. Jadi orang pemimpin harus mampu, ya. Dan seperti kita lakukan di sini, alhamdulillah, dan itu berjalan sangat sekali ya. Yang rekan-rekan lihat di sini, Bapak ada kalanya keras, ada harus lembut, ada kalanya seperti itu. Tidak bisa seorang pemimpin itu akan keras melulu, ya, otoriter melulu mengambil kebijakan, itu pulang kita namanya. Berarti saya bisa mendapati ya dalam kasus yang misalkan Bapak alami atau masalah dilema yang Bapak alami, pengambilan keputusan itu tidak semata hari itu ya Bapak, tidak bisa diselesaikan, namun secara bertahap diobservasi kembali. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan mohon maaf kalau saya mengganggu. Semoga dari keterangan dari sedikit pembicaraan kita hari ini saya ambil hikmahnya dan ada amanat yang pastinya yang Bapak sampaikan ke saya sebagai bentuk pengajaran ke saya juga, dan saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Mungkin sedikit sebelum Bapak berpisah dengan Bu Tari, dalam setiap kita itu kata Rasulullah adalah pemimpin. Setiap kita itu adalah pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban apa yang akan kita pimpin. Maka dari itu Bu Tari sebagai seorang guru akan memberikan sebuah suri teladan
sebagai pemimpin bagi peserta didiknya. Maka dari itu mudah-mudahan dengan dialog kita pada pagi hari ini akan bisa menjadikan Butari sebagai pemimpin yang handal ke depan, bisa dari waktu ke waktu akan melakukan perubahan. Mudah-mudahan Bapak doakan selalu jadi guru yang sukses di dunia dan akhirat. Ini Bapak cukup Pak, dan Bapak ucapkan terima kasih kepada Terima kasih ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya Pak. Ya, silakan Izin ya duduk. Pak ya. Makasih Pak. Ya, apa yang bisa saya bantu? Maksud kedatangan saya ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan karena saya mengikuti suatu program ya Pak ya, pendidikan guru penggerak. Di sini ingin membicarakan tentang bagaimana sosok seorang pemimpin dalam tugas-tugas yang sudah diberikan. Oh gitu. Jadi temanya mencari sosok seorang pemimpin itu ya. Iya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oh, jadi bentuk yang harus kamu dapatkan ini bentuk apa? Interview, tertulis atau apa? Saya ditugaskan kalau bisa dalam bentuk interview lebih Oh. akurat ya Pak. Siap. Nah, apa sih? Jangan susah-susah nanyanya ya. Pak, ini kita ngobrol santai aja. Oke. Sebelumnya apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari mana kamu nih? Oh iya, perkenalkan Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya dari SDN, guru SDN 006 Bengkong. Nama saya Raja Oksari Rahayu Zana Kartini dengan nama panggilan Tariba. Lebih akrabnya ya Pak ya. Oke. Ya. Silakan lanjutkan apa yang perlu Bapak sampaikan dan akan Bapak coba untuk sesuai dengan request pertanyaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Pak Ya, ya, karena ya. telah meluangkan waktu untuk kita berbicara, ngobrol-ngobrol santai, dan saya pun dapat ilmu dari Bapak. Belum lagi wawancara, Iya, mudah-mudahan Pak, aja. mudah-mudahan kan Ya. di akhir cerita pastinya seperti itu Pak. Ya, ya. Boleh kita langsung saja Pak? Ya. Mengingat- Silakan, nggak sabaran nih. Silakan. Ayo, Eh, ya mudah-mudahan Bapak bisa jawab ya. Amin, pastinya saya tidak meragukan itu Pak. Ya. Dari selama kita berkecimpungan di dunia pendidikan, apalagi Bapak adalah sosok pimpinan yang mana hal yang tidak mungkin dalam suatu sekolah itu atau di tempat kita bekerja itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi Bapak, bagaimana sosok Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang sedang Bapak hadapi? Apakah kasus tersebut berupa dilema etika atau berupa bujukan moral saja? Ini dilema etika dan bujukan moral hampir sama, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Di dalam dunia kehidupan ini, apalagi seorang pemimpin yang dipimpin itu banyak suku, banyak ras, banyak faktor yang emosinya kadang-kadang beda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus bijak untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, kebijakan inilah yang semestinya harus kita pahami untuk memuaskan ataupun untuk memberikan yang terbaik terhadap masalah itu. Semua belum bisa, karena mungkin menurut kita baik, mungkin belum baik. Nah, macam mana kita mengambil risiko itu, kita pilih keputusan kita itu yang mudaratnya lebih sedikit daripada harus banyak manfaatnya. Jadi risiko itu kita minimal mungkin. Secara moral memang kita nggak bisa membatasi ataupun mengklarifikasi, karena dasar kenapa itu nggak bisa kita apakan, karena pola pikir kita masing-masing itu beda-beda. Sebagai contoh, kita mengatakan merah itu yang paling cantik.
Tapi orang lain mengatakan bukan merah yang paling cantik, dia mengatakan kuning yang paling cantik. Nah, perbedaan inilah yang harus kita hargai. Kalau kita saling menghargai perbedaan itu, insya Allah, dan saling menghormati keputusan satu sama lain, dan kita bisa harmonis. Nah, dalam manajemen kepemimpinan yang ditanyakan tadi ada 5 etika, ya, ada 5 etika kedudukan moral, ya. Sepanjang itu tidak mendatangkan mudarat dan juga tidak melanggar aturan, itu sah-sah saja. Tapi kalau kiranya itu melanggar aturan, ini tidak baik. Ya, rujukan moralnya kan bermacam-macam. Rujukan moral ini bermacam-macam. Ada orang punya kepentingan, dia membujuk, melobi, semacamnya, embel-embelnya ada sesuatu yang dengan jabatan kita melanggar sesuatu itu tidak bagus. Ya, maka etika kita akan rusak di situ. Karenanya kita nggak boleh sebagai pemimpin memberikan contoh yang tidak baik kepada yang dipimpin. Jadi moralitas kita harus betul-betul diakui oleh warga. Orang yang pimpin itu biasanya pemimpin itu harus mengayomi semua. Ya, insya Allah mudah-mudahan doanya Bapak tetap seperti itu. Berarti yang pemimpin yang Bapak lakukan adalah Bapak memberi, selain dari mengayomi, Bapak juga memberi contoh kepada anggota-anggotanya. Teladan itu sangat penting. Lalu yang saya garis bawahi paling penting adalah karena setiap orang itu dalam istilah Melayu ya Pak ya, rambut boleh sama hitam, tapi hati kita yang tak tahu. Jadi yang Bapak sampaikan, kita harus memikirkan juga dampak-dampaknya. Kita cari dampak yang paling sedikit. Kalau bisa dampaknya nggak ada, tapi itu mustahil. Namanya permasalahan ya Pak ya. Ya. Maka kalau begitu ya Pak ya, berarti dalam pengambilan keputusan itu pasti ada nilai-nilai kebajikan yang mengandung di dalam itu. Ya. Kalau boleh saya tahu yang seperti apa nilai-nilai kebajikan tersebut ya Pak? Dilihat daripada konteks kepentingannya. Misal ada satu masalah yang kita putuskan, dan ini dampaknya jangan sampai merugikan orang lain. Kalau dapat diminimalisir, ya. Intinya keputusan itu secara moral, keputusan itu secara hakikat kita harus bertanggung jawab secara penuh. Ya, sebagai contoh tadi apa pertanyaannya tadi? Nilai-nilai yang kebajikan. Ya, keputusan ini harusnya bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menyenangkan orang lain, gitu. Dan nilai ini ya kita harus sebarkan, karena Rasulullah sudah menyampaikan begitu, sebaik-baiknya hidup bermanfaat untuk orang lain. Dan inilah harus kita sebarkan di mana pun kita. Berarti bukan kita pikirkan dari individunya saja, tapi kelompoknya ya Pak ya, hasilnya itu yang sesuai dengan kelompoknya. Kalau begitu ya Pak, ada sedikit tadi saya cuman kayaknya belum lengkap gitu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama Bapak memimpin suatu sekolah tersebut. Baik. Nah, langkah-langkah itu kan gaya kepemimpinan bermacam-macam. Jadi kalau kita coba untuk menyelesaikan suatu masalah, kita pelajarin dulu masalah itu apa, kita cari referensinya, kita selami dulu, dan kita langsung ke lapangan. Benar tak ini menjadi masalah? Ya. Nah, kalau itu menjadi masalah, kalau harus dieksekusi secara cepat, maka kita dengan kewenangan kita bisa kita eksekusi. Tapi kalau kiranya itu masalahnya itu menyangkut kebijakan publik, maka kita harus diskusikan kepada teman-teman tim apa yang harus kita lakukan terhadap masalah ini, supaya mereka juga bisa belajar tentang itu. Siapa tahu nanti di antara tim itu nanti mereka akan menjadi sosok pemimpin, dan dia juga punya pengalaman terhadap bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Jadi dari langkah-langkah tersebut memang tidak instan ya Pak ya. Kita analisis dulu. Harus bertahap Faktor juga. penyebabnya apa, kalau kita ambil kebijakan seperti ini, pengaruh nanti seperti apa. Kita coba mengambil keputusan itu punya dampak yang tetap, dampaknya dampak positif gitu.
Kalau begitu Pak, menurut Bapak apa yang langkah-langkah yang Bapak lakukan ini apakah sudah efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Alhamdulillah selama ini keputusan-keputusan yang kita ambil baik secara manajerial individu dan juga secara tim, karena kita kerja kelompok ya di sekolah ini. Kalau bersangkut masalah kebijakan sekolah kita harus tim. Tapi kalau keputusan diambil dalam bentuk kebijakan untuk interim, kita melalui rapat. Jadi hasilnya itu yang mudah-mudahan bisa kita pertanggungjawabkan dan menjadi dampak positif untuk kita semua. Hasil yang bagus nantinya ya. Kemudian di dalam suatu permasalahan itu hal yang tidak mungkin, tidak ada tantangan. Ada nggak yang Bapak temukan gitu loh? Ada nggak tantangannya gitu loh? Kalau dunia kerja kita ada tantangan, pasti ada. Nah tantangan itulah yang menjadikan kita lebih bagus. Tantangan itu harus ada. Dari tantangan itu kita belajar untuk mendewasakan diri, belajar untuk mengendalikan emosi, belajar untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, belajar menjadi pemimpin yang bisa mendengar keluhan bawahan, belajar untuk menjadi orang dimanapun kita berada, orang itu butuh apa yang semestinya harus kita lakukan bersama tim itu. Pasti ada itu pasti. Berarti complicated ya Pak, Ya. Sosok pimpinan ini tidak hanya sekedar gini-gini apa maksudnya tuh, tapi kita di sini harus bijaksana juga dalam mendengar itu yang paling utama, karena Ya. yang didengar itu bukan satu orang tetapi semuanya. banyak yang kita dengar, bukan saja dari bawahan kita yang kita pimpin, lingkungan kita di sini juga punya akses untuk bisa kita berikan suara tentang kebaikan itu. Berarti kalau begitu ya Pak ya, dari sosok pimpinan Bapak, anggota Bapak tidak menghalangi untuk seseorang beraspirasi, silakan monggo gitu ya. Ya silakan. Yang jelasnya kita ingin menumbuh kembangkan inovasi kreativitas inovasi itu. Ya, mereka harus punya akses untuk itu. Tidak ada batasan. Dengan catatan saling koordinasi aja. Mereka membuat laporan misalnya, Pak, kami ada kegiatan ini gimana menurut Bapak? Sepanjang itu untuk memberikan dampak positif bagi anak-anak muridnya, siap didukung. Jadi ketika misalkan dalam penyelesaian suatu masalah itu, apakah Bapak harus ada jadwal tertentu? Nih misalkan saya tetapkan begini, apakah ada jadwal tertentu atau memang dikoordinasikan lagi sama anggota atau bagaimana ya Pak? Ya, kalau untuk jadwal misalkan masalah itu kan kita nggak tahu masalah itu datangnya kapan. Ya, kalau yang sifatnya masalah rutinitas itu ya memang kita punya jadwal mengevaluasi kegiatan. Ya, jadwal kita apa yang harus kita lakukan sudah dilaksanakan atau belum, kita evaluasi itu kalau di dalam kegiatan sekolah namanya supervisi. Ya, saya lihat ini ada anak yang kayak gini, apa masalahnya, coba kita diskusikan. Ternyata ada faktor lain. Nah, faktor inilah yang harus kita carikan solusinya. Kebanyakan kalau kenakalan anak ini kita melihat banyak faktornya dari luar, faktor keluarga, faktor perhatian orang tua. Masalahnya karena lingkungan sekolah juga. Jadi anak nakal itu jangan langsung dimarahin, ya nggak usah. Kita dekatin dia, kita cari kenapa dia seperti ini. Bisa saja di rumah dia tidak menemukan kebahagiaan, dia dimarahin terus, dia terus. Begitu juga ekspresi dia di rumah itu dengan kekerasan semacam itu dibawa ke sekolah. Kasihan kan anak kalau dimarahin. Ya, sebagai guru nggak boleh kita harus memberikan bimbingan terbaik untuk mereka supaya mereka bisa tumbuh kembang sesuai dengan bakat minatnya. Bapak selama ini apakah ada faktor-faktor yang pendukung Bapak yang membantu Bapak untuk mempermudahkan dalam pengambilan keputusan, atau ini hanya pikiran saya sendiri atau ada orang di balik itu, ada orang? Relatif ya, itu tadi. Di dalam manajemen kepemimpinan itu ada sifatnya otoritas, ya otoritas kebijakan itu harus keluar dari pimpinan.
Tapi kalau untuk kegiatan organisasi, kita tetap komunikasi. Kita tetap komunikasi dalam sosial tim, kita rapat, kita bincangkan masalahnya, solusi yang terbaik seperti apa, supaya keputusan itu dapat kita pertanggungjawabkan bersama. Karena sifatnya kebijakan institusi ya. Kalau sifatnya komando, ya mungkin ada guru yang kiranya ini tidak baik untuk diteruskan, kita panggil, kita kasih pembinaan, kita kasih arahan, kita kasih nasihat, kita diskusikan ya agar mereka itu ya, berada di koridor untuk profesional sebagai seorang guru. Tugas guru itu kan sesuai dengan aturan itu ada 7 ya. Tugas utama seorang guru ya, yaitu mengajar, yaitu mendidik, yaitu melatih, yaitu membimbing, yaitu membina, yaitu mengevaluasi, kemudian yaitu menilai hasil dari kegiatan dia itu. Dan ini harus kontinu dilakukan ya, agar secara hasil ini bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang kita kenal dengan rapor itu. Ya. Ya. Jadi kalau kiranya ada ketidakpuasan bagi wali murid misalnya, kok kenapa anakku nggak begini, apa, kita punya backup datanya harus lengkap ya. Data nilai itu, data catatan observasi itu harus lengkap oleh guru, dan yang kita menilai dengan perasaan subjektif itu namanya, tak boleh ya, kita harus real menilai anak itu. Bisa saja anak ini nilainya jelek tapi perilakunya sudah mengamalkan apa yang kita ajarkan, itu harus kita lakukan ya. Jadi apa yang Bapak jelaskan semuanya ini, dan saya sudah ambil garis intinya sosok kepemimpinan Bapak, dan saya sangat sangat terapresiasi sekali karena yang begitu langkah-langkah Bapak secara detail itu membuat terbuka pikiran saya, yang mana bukan hanya sosok pimpinan saja, tapi pimpinan pembelajaran kami di kelas sepertinya kami harus mencontohkan yang langkah-langkah yang telah Bapak berikan. Ya, itu harus kita ketahui bersama ya. Kami ya. Kebanyakan kita guru lalai ya, dia hanya fokus mengajar saja, sementara tugas utamanya itu ada 7 tadi, itu diamalkan, terutama yang 5 itu tadi, mengajar, mendidik, membimbing, melatih, dan membina. Ini dilakukan setiap hari ya. Lakukan itu. Nah, setelah selesai ini proses ini, maka kita evaluasi hasil pekerjaan kita ini, kita evaluasi layak tak untuk diambil nilai. Kalau layak diambil nilai, maka fungsi yang ketujuh lah kita lakukan penilaian. Apakah penilaian itu dalam bentuk tes tertulis atau tes perbuatan atau apa itu. Nah, hasil dokumen itu kita masukkan dalam rekap catatan nilai kita, baik itu dalam bentuk narasi kalau observasinya, ataupun catatan-catatan lain dalam bentuk angka-angka, dan itu nanti menjadi backup data kita sebagai bahan laporan kita ke wali murid dalam bentuk buku rapor itu. Harus lengkap datanya. Pak, alhamdulillah ya Pak ya, apa yang saya dapatkan hari ini sangat bermakna sekali bagi kehidupan saya. Iya, karena apa? Karena insya Allah ini bisa diterapkan, bisa saya contoh dan saya terapkan di dalam kelas. Kan saya sosok sebagai guru adalah kalau di kelas itu sebagai sosok pemimpin pembelajaran anak-anak, dan saya sudah tadi kita dari awal pun bahas tentang masalah pemimpin. Saya catat, saya ralat sedikit. Kita guru di depan kelas itu memang contoh sebagai guru pembelajaran, tapi dalam hal ini bukan pembelajaran saja, sikap juga menjadi contoh bagi anak. Ya, jadi guru itu komplit. Dia itu secara keilmuan dia menjadi guru, secara perilaku dia menjadi guru, secara kerapian dia menjadi guru, secara ucapan dia menjadi guru, secara performa dia menjadi guru. Jadi jangan sampai di mata anak-anak kita tampilnya tidak begitu mengesankan bagi mereka.
jadikanlah guru, jadikan diri kita itu guru yang disayangi, yang disukai, yang disenangi oleh siswa. Ya, kalau kita nggak hadir di depan di tengah-tengah mereka, mereka merasa rindu. Jadi kalau itu yang terjadi, maka guru ini sudah menjadi guru yang sebenarnya. Saya garis bawahi dari penyampaian Bapak, tertarik sekali Pak dengan ucapan yang terakhir, guru yang dirindukan itu yang dinantikan ya Pak ya. Karena kalau bisa sudah komplit semuanya pasti anak-anak mencari kitanya. Ya itu yang dinantikan dari sosok seorang guru, itu bukan hanya sekedar datang mengajar, udah menyelesaikan kewajibannya pulang, tetapi sosok yang dirindukan itulah yang paling penting dalam kehidupan. Keberadaan kita di depan kelas itu mereka merasa happy, merasa senang. Dengan kesenangan inilah mereka itu bisa berbuat. Dengan kesenangan ini mereka itu bisa bergembira. Dan apa yang kita kasih pasti mereka suka. Tidak ada beban juga ya Pak. Jadi nggak kayak anak-anak maksudnya datang ke sekolah, malas sekali dia ketemu kayak gitu lah. Jadi enaknya biar anak-anak pun nyantai dengan kita, tetapi tetap berjalan juga posisi pembelajarannya semuanya. Ciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat, yang penuh kegembiraan, yang penuh kebahagiaan, yang penuh kesenangan. Baiklah Pak, terima kasih sekali, banyak sekali makna-makna yang terkandung dalam pembicaraan kita hari ini. Mohon maaf ya Pak telah mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih. Ini terima kasihnya nggak tahu nih, terima kasihnya beberapa kali karena sudah meluangkan waktu bagi saya bincang-bincang untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Bapak. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga atas kepercayaannya untuk hadir di sini, dan saya menjadi salah satu partner dalam dunia pendidikan. Mungkin apa yang saya berikan ini adalah pengalaman, ya, pengalaman itu ada di rumah tangga. Alhamdulillah dimanapun saya berada, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kita itu bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita berguna juga di mata orang lain. Nah, ini sunnah rasul yang kita harus bumikan, yang harus kita sosialisasikan sebaik-baiknya itu bermanfaat untuk orang lain. Apapun jabatannya, apapun profesinya, mudah-mudahan kita bisa menyenangkan orang. Insyaallah. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Telah mengganggu Bapak, dan kita akhiri pembicaraan kita kali ini. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat selalu. Saya rasa saya undur diri dulu ya Pak ya, mengingat nanti waktu Bapak mana tahu ada kegiatan yang lain lagi. Izin ya Pak ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih.